Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Allahu ala rasulihi minhum ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khayli wala rikab walakin Allah yusallitu rusulahu walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan harta rampasan Fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ma'afa Allah, dan harta rampasan, ya kan, yang diberikan kepada Allah kepada Rasulnya, dan mereka tidak perlu fama aujabtum alaihi min khair, tidak perlu apa, dan harta rampasan diberikan Allah kepada Rasulnya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menguasai Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya, dan mereka tidak perlu dengan mencarinya dengan kuda atau unta, tetapi Allah memberikan kuasa kepadanya, Pada Rasulnya pada Rasul-Rasulnya terhadap kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Maha Kuasa. Kuasa atas segala sesuatu. Jadi harta rampasan itu tidak perlu diusahakan dengan kuda atau unta, tapi Allah sudah memberikan. Ambillah, ya kan, karena kekurangan itu kan ada orang harta rampasan itu dengan usaha berkuda dan pakai unta untuk mencarinya, mendapatkannya, tetapi Allah sudah memberikan kemudahan kepada Rasul-Rasulnya. Itulah harta rampasan itu. Ya kalau sudah harta itu sudah ada di depannya, ya tinggal ambil aja, berarti sah itu harta itu. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul Walillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama
masakin. Walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakuluhu wa ma lakum wa ma lakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan ya yang diberikan Allah kepada Rasulnya dan kepada suatu negeri bagi Allah dan Rasulnya, dan kepada wazil kurba wal yatama, dan orang yang kurba wal yatama, dan bagi Allah dan Rasulnya dan Rasul-Rasul, anak-anak yatim. belum sebelumnya. Harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya Rasulnya yang berasal dari negeri, penduduk dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadinya merampas harta itu bukan untuk dia sendiri, untuk dibagi-bagikan ke orang yang miskin. Jadi harta rampasan perang maksudnya itu ya. Iya, untuk meratakan pada Allah dari sebuah penduduk negeri bagi Allah dan Rasulnya dan kerabatnya, anak yatim, fakir miskin, dan orang dalam perjalanan, dan agar kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu. Maka wama atakum, maka datakanlah, maka ambillah, ya kan, maka ambillah harta itu, manfaatkan harta itu yang
Jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya. Ya. Di Terus antara kamu. Terus? Apa yang diberikan Rasul apa yang diberikan kepadamu maka terimalah. apa yang diberikan wama atakum rasulul Terimalah. maka Dan terimalah. apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Kalau dilarang bagimu ditinggalkan. Kalau yang diberikan Rasul ambil, yang dilarang ditinggalkan, ya kan? Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras Sangat keras hukumannya. Ya, jadi harta rampasan itu boleh diambil, tapi tidak boleh dikuasai oleh satu orang saja. Ya dibagi-bagikan. Yang dibagikan kepada karib kerabat Rasul, Kayak sepitung gitu. anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan. Ya di film sepitung ada. Jadi agar kekayaan itu tidak beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Jadi ketika harta itu tidak dirampas, tidak diambil oleh Rasulnya, itu harta itu hanya beredar di kalangan orang kaya saja atau penguasa saja. Maka ambillah itu harta, ya kan, manfaatkan, terimalah, dan apa yang dilarang tinggalkan, apa yang diperintahkan ambillah, ya kan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwala. Berapa sih? 9 kan? 8. 8. Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang kafir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan ridhonya, dan demikian menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Jadi harta rampasan itu bukan hanya di kalangan orang muslim saja, tapi bagi orang-orang kafir yang hijrah, maksudnya orang-orang kafir yang pindah agama, ya kan, dari agama kekafiran menjadi orang mukmin, ya kan, dia berhak untuk mendapatkan harta rampasan itu. Dia terusir dari kampungnya, ya kan. Kemudian apa lagi, min diyarihim amwalihim, oh ya betaguna fadlan, maka itu adalah sebuah karunia dari Allah dan yang diridainya. Wayan surunallaha wa rasulihi, Dan demikian menolong agama Allah dan menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi harta rampasan itu
tadi tidak di kalangan orang kaya saja, tetapi orang kafir yang yang sudah berhijrah itu berhak untuk mendapat. Ayat lagi 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar yang telah menapati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang berhutang. Ya, orang-orang Ansar, ya kan, orang-orang Ansar yang sudah beriman sebelum mereka. Maksudnya orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang sudah beriman sebelum kehadiran orang muhajirin kepada mereka. Mereka tidak ada di dalam hatinya untuk membedakan, ya kan, membedakan keinginannya sendiri dengan orang-orang yang datang itu, ya kan. Wa ma hajatan mimma, terhadap apa yang didapatkan oleh orang muhajirin tadi atas diri mereka. Terus mereka mengutamakan muhajirin, mereka mengutamakan orang muhajirin itu atas dirinya sendiri. Jadi walaupun mereka juga memerlukannya. Jadi berbagilah. Jadi orang-orang Ansar itu berbagi dengan orang yang baru datang itu tidak punya apa-apa, ya kan? Nah, ini untuk ini orang muhajirin, itu orang Ansar tidak ada seperti itu dia pemikirannya, karena dia sudah beriman sebelumnya, ya kan? Jadi kehadiran orang muhajirin itu tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, terus wa may yuqasahu nafsihi. Terus walaupun untuk bagian dari dirinya sendiri. Terus apa lagi? Atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukannya. Walaupun memerlukan, dia lebih mementingkan orang yang datang daripada dirinya sendiri. Menghormatilah kehadiran orang muhajirin itu.
Terus maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, menang. Iya, beruntung lah. Nah, jadi Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. mereka itu orang beruntung. Jadi kehadiran orang muhajirin disambut oleh orang Ansar, orang yang sudah beriman sebelumnya. Maka dia tidak ada iri-irinya lagi. tidak ada suatu kekhawatiran dalam dirinya sendiri untuk berbagi. Walaupun untuk dirinya sendiri belum cukup, tetapi dia akan berbagi kepada orang-orang muhajirin. Itulah satu Sadaqallahul azim. Ya sama aja orang bertamu ke rumah. Orang tamu dulu yang disuguhin baru awak makan kan. Nah, itulah kira-kira. Kalau awak makan dulu, tamu dia dapat makan. Lebih baik